Sore hari ini saya ada di Manado. Dan sore hari ini kebetulan saya menghadiri acara launching salah satu solusi untuk mengatasi diabetes secara alami. Nah, nanti malam kita tahu diabetes itu, semua orang tahu diabetes, tapi permasalahannya adalah nggak semua orang merasa, oh saya belum diabetes. Nah, tapi jangan salah. Saya yakin kakek Anda, nenek Anda juga percaya nggak salah satunya terkena diabetes. Terbukti diabetes sekarang pembunuh nomor 3 di Indonesia. BPJS setiap tahun anggaran pemerintah membengkak terus gara-gara diabetes. Nah, jadi diabetes itu percaya nggak percaya, orang Indonesia data terakhir diabetes katanya 6 juta orang. Saya nggak percaya. Menurut saya yang paling banyak di Indonesia saat ini adalah puluhan juta orang yang diabetes tapi dia nggak tahu. Loh kok bisa Pak? Karena dia nggak cek. Ya, loh yang harus dicek apa? Gula saya normal. Itu nggak akurat karena itu gula semalam. Ya, jadi gula yang harus dicek itu adalah HbA1c. HbA1c itu apa? Boleh diketik itu, HbA1c, dipin, ditandai. HbA1c. HbA1c. Nah, jadi HbA1c adalah akumulasi gula 3 bulan terakhir di tubuh kita. Kalau semalam Anda puasa, pagi cek ya pasti bagus. Habis puasa, gulanya turun, dibakar. Tapi kalau HbA1c Anda tanpa puasa pun langsung ketahuan. Jadi dari situ itu akumulasi gula di tubuh kalian mau puasa nggak puasa langsung tahu. Nah, jadi saya kaget 8 bulan yang lalu saya menjalankan pola hidup sehat. Saya seorang vegetarian 28 tahun. Saya olahraga 6 kali 1 minggu. Ya, saya merasa sehat. Saya ulangi, saya merasa sehat. Nah, jadi sehat itu bukan masalah perasaan. Tapi sehat itu harus melalui pemeriksaan, bukan pakai perasaan. Banyak orang di sini merasa sehat, oh saya nggak apa-apa. Saya sehat itu perasaan, sama kayak saya. Semua itu masalah perasaan. 8 bulan yang lalu, ketika saya cek tiba-tiba direkomendasikan sama salah seorang dokter di channel SP30 Health, beliau menyarankan untuk cek HbA1c. Ketika saya cek, saya shock, saya terkena pradiabetes. Hah? Pradiabetes? Yang benar aja. Kaget saya. Masa benar saya kena pradiabetes? Saya dengar tuh bagaikan kena halilintar di siang hari. Bukan Atta Halilintar ya. Tapi terkena petir di siang hari. Saya kaget. Aduh ya ampun. Kok bisa saya kena pradiabetes? Jadi ukuran kita tahu pradiabetes atau enggak itu ukurannya kalau HbA1c 5,2 sampai 5,7 itu normal. 5,7 sampai 6,5 itu pradiabetes. Nah, saya di 6,0. Pradiabetes tahap awal. Untungnya masih tahap awal. Saya kaget, tapi saya sangka saya normal. Kenapa saya cek gula puasa normal? Normal. Oh, gula puasa di angka berapa, Pak? Saya di bawah 100. Tapi itu gimana Pak? Pak Chandra udah vegetarian. Betul. Pasti minum suplemen juga Pak ya? Betul. Tapi kok bisa kena pradiabetes? Nah justru itu yang dicek itu, makanya kalau gula puasa semalam nggak akurat. Yang harus dicek akumulasi gula 3 bulan terakhir. Jadi mau puasa nggak puasa, karena puasa itu nipu. Kalau puasa kita bisa turun gula darah kita. Oh kita merasa sehat, padahal kita pradiabetes. Nah, jadi akhirnya saya kaget. Ketika saya kaget, ya udah, terus saya mulailah mengenalkan intermittent fasting sama stop gula. Tetapi sekali lagi nggak semua orang bisa intermittent fasting, nggak semua orang bisa mau stop gula. Nah, oleh sebab itu cara yang paling mudah adalah meal pro. Ya, kabar gembira buat yang kalau HbA1c-nya di bawah 5 apa ya? Kalau di bawah 5,2 itu namanya cenderung memang gulanya agak kurang. Tapi itu sebetulnya dengan Milprom dia bisa stabilkan. Berarti itu juga nggak sehat juga. Tapi jangan. juga nggak sehat. Nggak sehat juga. Nggak sehat. Itu nanti bawahnya dia juga bisa gampang keliengan, gampang lemes juga gitu. Pusing juga gitu. Jadi harus dibawa normal. Tapi orang Indonesia percaya sama saya lebih banyak ke atas yang bukan ke bawahnya. Jarang sekali yang ke bawah itu. Ya, jadi oleh sebab itu saya ingin berpesan
Kalau bisa, semua orang itu mulai sekarang cek HbA1c. Nggak peduli usia Anda berapa pun. Murah kok, 300.000, 227 kemarin. Di lab mana Bu Melva? Prodia sama, Pramita sama. Berapa Bu? 227. Bu Melva Enggak, berapa Bu Melva berapa HbA1c-nya? HbA1c-nya? Wow, Wah, bagus, bagus. oh bagus. Berarti Mas ambang tinggi semua kan? Itu ambang tinggi, itu batas terakhir sebelum pra. Jadi Iya. artinya apa? Ya memang itu yang orang Indonesia begitu. Tapi sudah minum Milkrom saya Pak. Nah bagus. Coba lihat minum Milkrom. Jamin langsung besok turun ke 5,2. Iya. Pasti. Nah, masalahnya, Pak, saya sehat, saya nggak kerasa apa-apa. Oke, saya beritahu, ciri-cirinya gimana Nah, pradiabetes? itu yang penting Pak. Ciri-cirinya. Karena kebanyakan orang kayak kemarin ada temen yang ngetes gula darah. Betul. Setelah hasilnya keluar itu tes gula 2 jam setelah makan. No, nggak bisa. 200-an Pak. Ya. Tapi dia nggak merasa Sehat. ada ciri-ciri apa-apa. Oke, silakan cek HbA1c, langsung diketahui Anda pradiabetes atau enggak. Nah itu penting. Ingat pradiabetes itu adalah gerbang terakhir sebelum diabetes. Diabetes sudah peringatan sudah. Kalau diabetes itu adalah induk dari semua penyakit, the mothers of all disease. Sampai ke paru ya Pak ya. Kemarin misalnya Semua. sampai ke paru loh. Tapi itu negatif loh Dan. Iya. Padahal parunya itu kemarin sempat tinggi katanya. Iya. Ini pas setelah 1 bulan minum Milkrom turun negatif. Parunya kenapa Bu? Nanti kertas itu dia tunjukkan semua. Betul. Karena udah komplikasi dia. Diabetes. Bukan lagi diabetes. Oke. Asam urat, kolesterol sampai ke paru-paru. Bayangin Pak 11,2 loh. Minum HbA1-nya. Milkrom- Iya, minum Milkrom ini sampai sekarang kemarin baru tes kemarin 0,1. Iya. Yang darahnya tadinya sampai 500, paling mentoknya di 400, kemarin sudah normal 100. Gula darah 500. Iya. Udah normal. Berapa bulan minum? Baru dari Desember setelah Yes I Can. Tanggal 10 Desember. Do itu pasti itu. Baru 1 bulan. Dia mengikuti yang dibilang Pak Chandra 2x2. Betul. Oh, 2 kali 2 ya. 30 menit sebelum makan. Nah itu Itu memang kayaknya tepat banget itu. tepat. Tepat sekali. Ya 3 Nggak boleh Sampai minum nangis. kopi 2 jam. Ya. Sampai nangis loh semalam itu di lab. Padahal jujur ya, kalau yang 400-500 itu udah frustasi ya. Puasa dia, kan Nggak bisa turun terus kan. Udah mau cuci darah. Iya. sebenarnya. Insulin sudah melepas kayaknya Pak. Insulin mau lepas ya. Padahal sehari 2 kali insulin. Oh. Dosisnya udah diturunin dan ini dia belum periksa lagi dokter. Jadi dokter belum tahu kalau hasilnya 6,1. Jadi kemungkinan akan lepas. Woi. Keren. Dahsyat. Nanti Luar dia biasa. ada. Nanti minta dong suruh dia Iya, testimoni. tapi- Nanti dia ada Pak. Tapi Testimoni belum Pak. ke dokter ya dia ini. Belum karena begitu keluar hasilnya HbA1c-nya. iya dia kan ketemuan sama dokter nanti tanggal 29 Oh. begitu Jangan-jangan dokternya yang Kaget. nangis nanti. kaget nanti kaget BB-nya normalnya 70 kilo terus setelah dia kena diabetes turun sampai 57 sekarang udah normal 70 kilo Nih. naik Oh, tadinya kan kurus banget Iya, iya. matanya yang tadinya rabun Pak nggak bisa katanya ngelihat Iya. sekarang udah normal Wah, berarti dia sudah ketosis itu, Pak ya. oh udah parah dia Enggak. Ada ada gini. insulinnya atau gimana? Jadi proses dari Milkrom ini belum sampai ke ketosis. Agak beda Bukan ini. yang dia kan turun berat badan itu. Oke. Ketosis itu karena dia makan ini itu di nggak bukan. boleh itu kali ya Pak? Milkrom itu memperbaiki metabolismenya. Ketosis mungkin belum. Ketosis itu kan harus 18 jam sampai 20 jam puasa baru terjadi ketosis. Enggak, Kalau kita maksudnya- menggunakan maksudnya, intermittent fasting. Pasiennya itu kan sempat drop berat badannya sampai Betul. terus. Betul. Kemudian setelah minum Milkrom kan naik lagi berat badan. Ya. Berarti ketika dia kena diabetes itu, Ya. nah insulinnya nggak Berfungsi. berfungsi, tubuhnya butuh gula Ya. untuk energi, nggak dapat gula, Ya. nggak Diambil dapat dari energi, lemak. diambil dari lemak. lemak yang tertinggi. Ya, tahu. Jadi Hmm. ketosis makanya dia kurus begitu, Pak. Maksudnya Ya, begitu. cuman itu kan ketosis yang tidak sehat. Iya, tidak sehat. Iya. Karena sakit. pankreasnya tidak berfungsi. Iya. Iya. Pankreasnya tidak berfungsi untuk menghasilkan insulin. Tapi iya berarti kalau misalnya pankreasnya tidak menghasilkan insulin, kena Milkrom bisa ada lagi insulinnya ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Yang terutama diabetes tipe 2 Tipe 2. pasti bisa. Bisa.
Kenapa saya katakan demikian? Karena ya saya kembali ke tadi kan diputus. Iya, iya. Saya kembali ke cerita the mother of all disease, Yes. yaitu induk dari semua penyakit. Jadi kenapa orang bisa kena gagal ginjal? Itu karena pankreasnya bermasalah. Kenapa orang bisa radang paru-paru? Itu karena pankreasnya bermasalah. Kenapa orang bisa livernya lemak? Pankreasnya bermasalah. Kenapa orang bisa mempunyai usus radang lambung? Itu karena pankreasnya juga bermasalah. Jadi singkat cerita, pankreas itu adalah gerbang ke semua penyakit. Jadi oleh sebab itu, kenapa gula itu sangat berbahaya? Saya mau cerita sedikit. Kembali yang saya mau cerita sedikit. Madam Jiang, penemu dari Milkrom ini berbicara bahwa obat-obatan saat ini di seluruh dunia, di apotek, di rumah sakit, maupun di pabrik farmasi, itu obat yang diciptakan untuk mengatasi penyakit 30 tahun yang lalu. Jadi tahun 94 ke bawah, dari tahun 94 sampai 80-an, 70-an, itu semua penyakit bisa diatasi dengan obat sekarang. Tapi masalahnya tahun 94 sampai tahun 2024 ini, muncul ribuan penyakit baru yang belum ada obatnya. Nah itu dia, belum ada obatnya. Contoh, Alzheimer. Ayah saya meninggal karena Alzheimer. Betul? Itu masalah. Contoh lagi COVID-19. COVID-19 ini kan penyakit yang baru hadir waktu 2019 kemarin. Iya kan, meledak di Wuhan, kemudian ke Indonesia masuk 2020. Akhirnya terpaksalah disuntikkan vaksin. Betul kelihatannya sekarang oke, tapi kita nggak tahu efek vaksin ini karena penelitian sebuah obat itu harus minimal 20 tahun uji klinisnya. Baru silakan dikonfirmasi kata-kata saya ini benar dengan para tenaga dokter, medis, profesor yang menonton live ini, cross check. Benar nggak? Penelitiannya harus minimal 20 tahun sebuah obat efektif untuk bisa mengobati manusia. Baru dia bisa beredar penyakit baru ini. Sehingga tidak bisa menjadi uji klinis baru. Nah, tetapi 30 tahun belakangan ternyata ada satu efektivitas alternatif daripada menunggu obat baru, yaitu pengobatan secara nutrisi dan pengobatan secara bioteknologi. Makanya yang mengandung bio itu bisa menyembuhkan. Contoh BMC kita, Bio-Maltopil Cream. Kenapa BMC itu bisa mengatasi semua gitu loh. Satu krim tapi multifungsi. Bagus kan? Kemudian BioEqua dulu produk kita juga ada. Iya kan? Itu ada nanoteknologi, termasuk kita punya Nates. Kenapa bisa mengatasi keputihan? Kenapa bisa ada bionya juga, ada anion. Ada anionnya juga, ion negatif. Termasuk Milkromnya kita ini. Milkrom kita ini juga mengandung bioteknologi. Berarti itu energi Pak ya, bio. Iya, pasti. Jadi bahkan sekarang banyak kan fakultas kedokteran tentang bioteknologi kan. Nah itu sudah mulai populer karena ternyata bioteknologi ini bisa menjadi alternatif baru untuk pengobatan modern. Dan terbukti 30 tahun ini Milkrom itu dengan kekuatan teknologi bio itu bisa mengatasi diabetes secara efektif dalam hitungan minggu saja. Luar biasa. Ngeri ya. Efektivitasnya dalam gila. Efektivitasnya langsung cek. Papi saya diabetes 10 tahun lebih Pak. Saya nggak bisa. Tapi ya memang mau gimana. Ayah saya juga Alzheimer. Alzheimer itu adalah diabetes tipe 3. Alzheimer adalah diabetes. Kena di otak. Gula kena di otak. Iya, betul. Makanya semua penyakit yang biasanya ada TIS itu semua mengandung gula. Meningitis, radang otak itu dari gula. Sinusitis, radang hidung. Berarti bisa dari gula. Minum Milkrom. Itu semua radang. Bronkitis, radang paru-paru. Oh, itu Bu Melva. Kenapa itu? Paru-paru bisa nyembuhin. Iya, itu dari gula. Itu bisa diatasi Milkrom. Makanya Milkrom itu untuk semua. Kemudian autis. Gula pada anak itu yes. Karena apa? Kenapa gula pada anak itu bisa diatasi? Jadi semua itu penyakit kelebihan gula. Artritis, radang sendi. Rheumatoid arthritis. Berarti bakal berpengaruh ke artritis itu juga Pak? Yes, itu juga penyakit kelebihan gula. Dan itu terjadi inflamasi. Ini good news ini. Terus kemudian ya apalagi? Meningitis. Colitis.
Colitis itu radang usus. Usus, iya. Ya, radang usus. Sinusitis tadi saya sudah bilang. Ya, semua yang belakangnya tis. Itu semua penyakit kelebihan gula. Nah, obat tidak bisa. Yang bisa salah satunya Milkrom. Chromium itu ya. Anda ngomong, aduh nggak bisa, saya ada sakit mah, saya sakit lambung. Oke, kalau kalian mau tetap pola makan yang seperti biasa, nggak apa-apa. Setengah jam sebelumnya harus konsumsi Milkrom. Oke, saya lupakan dulu Milkrom. Kita bicara tentang betapa 30 tahun ini banyak sekali penyakit-penyakit modern yang belum ada obatnya. Kembali ke cerita saya tadi. Ketika belum ada obatnya ini, satu-satunya solusi yaitu pengobatan menggunakan suplemen. Atau sekarang kedokteran modern namanya naturopati, mengobati orang dari makanan. Nah, makanan itu ada nutrisinya masih bagus. Masalahnya apa? Apakah orang sekarang bisa nggak makan makanan alami? Ya, Susah. Makan selada aja dibuang. Selain nggak enak mahal, Pak. Selain nggak enak mahal. Organik lebih mahal. Tapi jangan salah, kenapa orang di desa hidup di ladang masih sehat? Iya. Mereka tuh cuma makan umbi-umbian. Pantesan dulu orang tua aku sehat terus ya. Iya, kenapa hidup di kota kok sakit-sakitan semua? Nah, karena di kota semua makanan diproses pakai tepung, diproses pakai minyak, akhirnya jadi pengawet. Dan sekarang kita juga lihat, nah ini semua konspirasi ini terjadi di tahun 1945 ketika Perang Dunia selesai. Perang Dunia itu selesai. Halo fans kita semua, halo, salam hebat luar biasa. Oke. Akhirnya ketika Perang Dunia itu selesai, maka terjadilah sebuah konspirasi. Jadi ketika waktu itu kan terjadi yang namanya baby boomers. Orang mulai berlomba-lomba membuat anak karena perang kan itu zaman kakek kita dulu. Anak lahir begitu banyak, lebar, panjang, di mana-mana anak itu lahir. Tapi waktu itu orang sudah nggak kepikir perang, mulai kepikir untuk apa? Kepikir untuk mulai berdagang, berbisnis. Akhirnya kalau zaman perang kan makanan yang seadanya, makanan persediaan perang. Nah, mereka mulai disitulah mulai populer yang namanya disitulah populer yang namanya apa? Mulai populer supermarket kecil-kecilan. Fast food kecil-kecilan. Itu mulai era 60-70-an. Tapi masalahnya kalau kita taruh di supermarket, nggak lama kemudian barangnya busuk. Iya, betul. Karena apa? Karena fresh, alami. Nah, supaya mana ada pedagang mau rugi. Betul. Ya, betul ya. Oleh sebab itu, supaya barang itu nggak busuk harus dikasih yang namanya pengawet. Nah, pengawet itu bisa 2-3 tahun. Akhirnya kalau dia menjadi taruh di gudang atau taruh di display di supermarket, dia bisa tahan sampai 2-3 tahun sebelum masa expire. Nah, pertanyaan saya satu, pengawet itu bahan dasarnya apa? Gula. Ya gula. Karena gula lah yang bisa. Jadi semua barang di supermarket itu mengandung gula. Jadi kita tuh sulit sekali menghindari yang namanya gula. Nah, ketika kita sulit menghindari gula, nggak ada cara lain adalah satu-satunya jalan kita harus penawar gula. Yes. Satu-satunya penawar gula terbaik saat ini adalah Milkrom. Kenapa saya katakan Milkrom? Karena Milkrom ini sudah didesain untuk penyakit modern. Didesain. Penemunya usia 55 tahun. Nah, saya mau cerita sedikit penemunya. Beliau itu bernama Madam Linda Jiang. Siapa Madam Linda Jiang? Atau dikenal dengan nama Jiang Mama. Beliau itu adalah menantu dari Jenderal Presiden kedua Taiwan. Chiang Kai-shek. Ya, anggap aja sekarang kalau Presiden kedua Indonesia Pak Harto. Nah, menantu Pak Harto itu kan Ibu Titik Prabowo. Jadi saya selalu bilang Madam Jiang itu kayak Ibu Titik Prabowo. Mirip kisahnya. Pak Prabowo itu jenderalnya, Ibu Titik itu adalah istrinya. So, Madam Jiang usia 55 divonis diabetes. Dia gemuk, wajahnya jadi hitam, dia nangis. Dia bilang suatu pagi dia bangun kakinya itu melepuh. Kok bisa melepuh kayak kutu air gitu loh. Dia pencet loh, kenapa keluar air? Jadi tubuhnya itu sudah tidak bisa lagi mengolah dengan baik. Dia konsultasi ke dokter dan tahu dokter ngomong apa? Satu kalimat yang ya saya rasa hampir sama dengan dokter-dokter yang kita pergi. Dia bilang diabetes tidak bisa disembuhkan. Nah, dia merasa down. Kenapa? Aku hidup di dunia kayak gak ada artinya lagi. Nah, sampailah dia bertemu dengan salah seorang profesor. Nah, profesor itu namanya Profesor Mao Jiao-hung. Mao Jiao-hung. Nah, profesor itu kebanyakan ilmuwan pintar. Profesor Mao lah.
Anggap aja Profesor Mao. Mau. Nah, Iya. Profesor Mao ini, Jangan salah tulis. ya, Profesor Mao itu dia bilang satu kalimat, saya ini diabetes hanya satu-satunya cara seperti kayak kedokteran sekarang, hanya pakai insulin, dan itu cuma nahan, tidak bisa menurunkan HbA1c, nahan supaya dia tidak lebih tinggi lagi. Tapi Profesor Mao, tapi saya punya guru satu di Amerika, dia tuh bapak nutrisi dunia, namanya Profesor Merz, Ya. MERTZ. Ya. Nah, Profesor Merz ini adalah seorang profesor hebat. Dia mengobati orang dari nutrisi. Mau nggak kita terbang ke Amerika nemui Profesor Merz? MER. Dia mau. Tapi mau maaf, saya cuma profesor ilmuwan, tapi saya nggak punya dana. Nggak ada dana. Banyak ilmuwan nggak punya dana. Ya, banyak orang pintar tapi nggak punya dana. Madam Chia bilang, saya punya dana. Saya siap danai kamu. Penelitian kamu ini saya siap danai. Kalau memang betul diabetes bisa sembuh, karena saya seorang penderita diabetes tipe 2. Jadi gimana? Ya udah kita terbang ke Amerika, saya danai Profesor Merz. Sampai ketemu Profesor Merz bisa diobati dengan nutrisi. Salah satu nutrisi yang komponen esensial adalah kromium. Baru kromium doang, masih banyak komponen yang lain. Tapi ini bisa diatasi, bisa efektif turun. Oke, tapi penelitian ini butuh dana untuk sampai jadi pabrik untuk mendistribusikan, menolong orang-orang yang kena diabetes yang sudah tidak ada harapan di seluruh dunia. Jadi caranya gimana? Satu, dia bilang, nggak ada jalan lain kecuali dana. Oke, siap. Saya ini punya 3 building di Amerika. Building ya, building itu bangunan. Bukan ruko, bukan rumah, bangunan, gedung. Saya ini punya gedung di Amerika 3, saya jual semuanya, saya investasikan ke Milkrom. Awal mulanya itu. Awal mulanya di situ. Madam Chiang. Gila nggak? Jadi ibu punya rumah satu-satunya dijual untuk meneliti ini, mendanai ilmuwan. Selama 25 tahun saya di KK Indonesia belum pernah ada satu produk segila ini. Ya. Jadi ini memang betul-betul bisa turunkan HbA1c. 3 gedung itu dijual. Dan itu investasinya butuh puluhan juta US dollar. Puluhan juta US dollar. Kalau uang sekarang ya ratusan miliar lah. Dia jual semua. Oke, siap. Saya danai. Di riset. Nah, disitulah akhirnya dia konsumsi Milkrom. HbA1-nya saya turun, diabetes sembuh tanpa minum obat. Nah, itulah awal ceritanya Milkrom berdiri itu seperti itu. Inspiratif kan? Kisahnya inspirasi sekali kan? Sangat. Nah, 20. Pak, ini ada pertanyaan begini. Mertua saya kakinya tercelup ke air panas, tapi Ya. udah kering. Tapi Oke. waktu itu nggak sengaja digaruk karena gatal terus luka, kayak basah gitu. Kulitnya kayak masak itu kenapa? Yes. Kayak mateng gitu. Jawabannya satu, itu pradiabetes. Pradiabetes Bu. Jadi pradiabetes itu adalah ciri-cirinya ya adalah luka yang sulit sembuh. Jadi Ya, kalau tadi Anda ciri-cirinya. tergores, sembuhnya susah. Nggak kayak anak kecil, begitu luka paling dikasih apa, betadine atau apa, sebentar kering. Orang tua kenapa susah lukanya menutup? Karena udah tubuhnya nggak bisa ngubah glukosa jadi ciri-ciri pradiabetes. Jadi ciri-ciri pradiabetes satu lagi, kakinya suka kesemutan. Nah, Iya, tadi belum sampai di ciri-ciri, Pak. ciri-ciri ya. Diabetes. Terus oke, saya ngomong ciri-ciri lagi. Ciri-ciri kedua itu adalah kalau malam suka kebangun untuk kencing-kencing di malam hari. Nah, siapa yang suka kencing-kencing bangun di malam hari? Oh, saya minumnya banyak sebelum tidur, bukan itu. Kirain tadi. Bukan itu. Nah, ciri-ciri. Kedua kesemutan. Yang ketiga, suka ngantuk di siang hari. Dan terutama habis makan langsung ngantuk. Jadi makan dikit kok ngantuk, kayaknya mau ketiduran. Bawaannya Itu ciri-ciri ngantuk ya. pradiabetes. Ya suamiku waktu itu cirinya ada di dia semua. Makanya Nah. waktu itu saya paksa dia cek HbA1c, cuman sekarang udah rutin sehari 2 kali. Betul. Nah, itu sangat membantu sekali. Terus ciri-ciri berikutnya lagi itu adalah selain yang paling sering itu ya, kadang-kadang badan itu bisa gatal tanpa sebab. Nah, gatal. Maksudnya gatal. Gatal kena AC apa ngomong aja udara kering. Enggak. Habis mandi gatel gitu ya Pak? Iya. Itu ciri-ciri pradiabetes. Ada gatal kan? Oh, gatal. Gatal itu ciri-ciri pradiabetes. Makanya sering kita dengar dari para dokter itu adalah polifagi, poliuri, polidipsi. Polidipsi. Jadi gampang haus. Polifagi. Terus kemudian setelah makan gula lapar lagi. Gampang lapar, suka nyemil. Kalau nggak ngemil nggak enak. Itu ciri-ciri Anda pradiabetes. Nah, jadi gula itu sebenarnya nggak ada gunanya di tubuh kita. Nggak ada faedahnya sama sekali. Kalau ada orang ngomong bilang, waduh saya kalau nggak makan gula itu, kalau nggak makan ngemil, kalau nggak makan manis, saya lemes.
Nah itu ciri-ciri ketagihan gula atau sugar craving. Nah ciri-ciri seperti itu menjadikan Anda cepat gemuk, nggak bisa kurus. Nah ciri-ciri terakhir adalah poliuri, suka kencing di malam hari. Bahkan kemarin salah satu peserta testimonial kita, ada satu orang bapak-bapak, dia sampai pakai pampers. Karena apa? Dia nggak bisa nahan kencing. Terus kita ngomong, ya maklum orang tua, nggak bisa. Itu namanya sudah dia kalau kayak bayi gitu. Jadi nggak bisa tahan, kencingnya nggak bisa tahan. Kalau kencing juga nggak bisa banyak, kencingnya cuma netes dikit lagi, netes dikit lagi. Itu sudah ciri-ciri. Bahkan itu mungkin sudah ciri-ciri diabetes. Wajahnya kelihatan lelah, capek, jerawat juga nggak sembuh-sembuh. Itu ciri-ciri suka sekali makan manis. Jadi tubuhnya nggak bisa ngolah. Makanya ususnya kerjanya sangat berat karena tidak ada nutrisi, yang dimakan gula semuanya. Karena gula itu enak. Es krim enak kan? Enak banget. Snack enak kan? Camilan enak kan? Iya. Itu. Nah ini engagementnya bagus. Ini sudah ada engagement. Jadi disapa juga penggemar-penggemarnya juga nggak apa-apa. Yang follow juga. Jadi terjadi engagement. Jadi dengan demikian kita bisa langsung engage dengan banyak orang. Jadi yang terpenting pesan sama saya satu, banyak orang juga melihat wajah saya, kan wajah saya ini ya alami ya. Saya nggak ada lubang. Nggak ada skincare. Ya? Skincare. Iya, alami ya. Jadi saya ini wajah tanpa, karena memang saya memang sadar ya, karena saya vegetarian 28 tahun, tapi saya sadar saya terlalu banyak konsumsi gula. Tapi untung itu, bayangkan saya, karena orang-orang seusia saya banyak sekali kena pradiabetes. Saya mau cerita satu lagi. Ingat waktu kemarin COVID banyak orang meninggal gara-gara komorbid. Ya, betul. Komorbid kan? Ya. Anda tahu komorbid itu apa? Komorbid itu adalah infeksi atau penyakit bawaan. Rata-rata yang meninggal gara-gara COVID adalah diabetes. Tanpa dia nggak sadar. Itu fix. Berarti peradangan gula, tubuhnya inflamasi, kena infeksi nggak bisa tahan, dem langsung. Darahnya kental. Ini kan nanti ada pasien suami juga kan hadir Bapak. Betul. Itu diabetes udah sampai kurus banget. TNI. Tahu kenapa diabetes kurus? Karena pankreasnya udah nggak berfungsi, betul kayak tadi Pak Dan ngomong. Jadi mau nggak pankreasnya hidup lagi? Moga-moga sel betanya bisa hidup lagi. Kalau sel betanya itu bisa hidup lagi, sel beta pankreas bisa hidup lagi, regenerasi, moga-moga milkron bisa sangat membantu. Nah, ingat, orang kalau sudah diabetes, harapan hidupnya itu sangat kecil. Iya. Kanker itu juga makanannya apa? Gula. Makanya ketika orang sudah kena kanker, stop gula, itu luar biasa. Pengalaman dari adik ipar saya, Pak Deki Polianto, usia 42 tahun. Kenapa dia terkena kanker pankreas? Karena dia suka sekali makan gula, dia suka sekali manis. Dan waktu itu kita nggak ada milkrom. Dan kita juga nggak tahu gula itu betul, betapa Pak. Berbahayanya gula. Yang selalu disalahkan itu selama ini itu sebenarnya minyak goreng. Itu juga sama-sama jelek. Cuman yang lebih bahaya itu memang gula gitu. Tapi gini loh, kalau ranking 1, ranking 2, 1 gula, kedua gorengan. Nah, udah itu tapi aja. Memang kalau gorengan kan kita nggak makan banyak sih. Tapi kalau gula itu kan semua di makanan rasanya lebih banyak daripada gula itu setiap saat kita makan gula. Setiap saat. Dan kayak gini, kalau gula di dalam buah itu, jadi gula itu ada dua, namanya glukosa dan fruktosa. Nah, glukosa itu ada di nasi, mie, roti, camilan, itu glukosa. Tapi kalau gula di buah namanya fruktosa. Cuman kelebihannya fruktosa buah beda sama fruktosa maaf di minuman kalengan atau minuman kotak. Itu fruktosa buatan. Kalau di dalam buah itu fruktosa alami. Tapi masalahnya buah itu selain punya fruktosa, makan buah itu boleh tapi jangan terlalu banyak, nanti perutnya buncit. Karena fruktosa itu langsung gula langsung disimpan di liver. Fatty liver dong, Pak. Nanti lama-lama jadi fatty liver. Cuman masalah buah itu masih punya vitamin. Masih punya nutrisi. Tapi nutrisinya banyak, fruktosanya banyak juga. Makanya kalau makan buah harus minum milkrom juga. Supaya fruktosanya bisa diurai. Gitu. Makanya milkrom ini semua komponen kena kan? Nah, semakin mengerti kan? Ini pre-launching, belum launching sudah ngomong duluan ini ya.
Nah, artinya kenapa milkrom itu bisa dibutuhkan di semua? Bahkan nyeri-nyeri harus minum milkrom juga. Artritis itu ya, Pak. Artritis bisa minum milkrom. Ayo, yang kakinya sakit, Nggak perlu. sendi-sendinya Kalau- sakit. kalau- Ya kalau mau lebih yakin ya HbA1c-nya Kalau dicek. nyeri asam urat gimana, Pak? Asam urat minum milkrom juga. Ya, Karena itu kan asam bagian urat itu artrit. adalah gini. Itu. Itu gara-gara gula juga ya? Karena Asam. yang ini kan dia 15 koma, sekarang turun jadi 8 sekian yang HbA1c-nya 15. Bukan, asam urat Oh, asam urat. Betul. Nah, saya cek semalam 8 koma. Itu baru Turun. 1 bulan loh minum Gini. milkrom. Oke, saya jelaskan dulu asam urat. Selama ini kalau kedokteran, asam urat itu adalah satuan tingginya purin. Selalu yang dikatakan purin. Cuma semua tahu purin itu dari mana sih? Purin itu kan Sisa metabolisme. Kristalisasi Iya. gitu. Nah, kristalisasi itu terbuat dari mana? Perpaduan gula dan omega 6 yang digoreng. Bukan omega 3 ya, omega 6. Nah, minyak goreng kita itu omega 6. Omega 6 yang digoreng itu teroksidasi nyampur sama gula itu jadinya asam kristal purin itu. Makanya ketika kita IF atau dengan minum milkrom ini dia bisa ngurai purin itu. Jadi sebenarnya bukan gara-gara banyak makan daging. Daging yang disalahkan. No. Gini. Daging kalau diolah itu dengan minyak jadi. Ini ilmu penting untuk Gitu. kesehatan, Wi. Contoh yang disalahkan kacang. Iya. Kacang kan purinnya rendah. Iya. Kalau kangkungnya Anda makan cuma direbus, nggak bakal asam urat. Kalau kacangnya dimakan rebus 1000% nggak bakal asam. Lah kalau makannya kacang digoreng Pakai pakai omega tepung, 6. jadi namanya kacang disco, selesai. Enak tuh, Pak. Yang bikin asam urat kan diskonya, Iya. bukan kacangnya. Iya. Pengolahannya itu yang bikin asam urat, yang disalahin kacangnya. Iya. Nah ini saya pengetahuan ini saya berani debat dengan dokter siapapun. Silakan kata-kata saya ini saya bisa pertanggungjawabkan. Iya. Iya, jadi saya memang Fakta sudah ini, meneliti fakta. betul. Misalkan kalau Anda makan daging, oke boleh. Cuman daging mentah diolah, minyaknya cuma disemprot 2 kali. Dan itu pakai minyak zaitun. Nggak boleh minyak goreng. Itu nggak bakal asam urat. Tapi kalau sudah minyak goreng segini, dibalut tepung, dibikin kremes, ya, kemudian dipenyet, ya jadilah asam urat. Sudah ngerti ya? Jadi Yang enak-enak selalu yang ikan bakar. goreng. Ikan bakar oke. Cuman Anda makan yang di atasnya itu jangan dimakan, itu karsinogen. Itu harus makan kalau mau makan dalamnya aja. Nah, jadi minyaknya pun juga harus minyak yang bagus. Mohon maaf, ya, saya kan bilang, makanya kemarin waktu minyak goreng kosong, ibu-ibu kan demo satu Indonesia itu. Harga minyak mahal. Betapa Indonesia itu sudah kecanduan minyak goreng. Apalagi kalau gula di stop, bisa rusuh negara ini. Jadi Pak, untuk minyak goreng itu yang disarankan apa, Pak? Kalau mau yang terbaik minyak zaitun. Iya, kalau mau terbaik. Tapi kalau Anda merasa mahal, ya udah lebih baik uangnya belikan milkrom. Nah, solusi terbaik. Jadi tetaplah makan seperti biasa. Daripada Anda ngubah pola makan, minumlah milkrom. Jadi itu jauh lebih baik daripada Anda nggak konsumsi. Kalau sashimi aman ya, Pak? Sashimi aman-aman aja, yang penting cara ngolahnya. Cara ngolah. Cuman kalau dari seafood yang terbaik tetap ikan. Yang lain nggak bagus. Karena bawa logam-logam berat. Oke, saya kembali ke ciri-ciri tadi ya, sudah ya. Madam Jiang sudah meneliti ciri-ciri. Nah, Anda buktikan sendiri ketika kalian itu paling bagus kalian adalah kalau mau tepat, jadi kan nggak boleh pakai perasaan, harus pakai pemeriksaan. Iya, betul. Sebaiknya kalian periksalah HbA1c sekarang. Ketika Iya. kalian periksa HbA1c sudah tahu ketemu angkanya, langsunglah konsumsi milkrom. Idealnya 3 bulan kemudian baru cek. Tapi banyak orang 1 bulan aja udah 1 bulan penurunannya aja udah signifikan. nurunnya luar biasa. Iya, Asal betul, minum Pak. sesuai aturan pemakaian. Ya, sudah berapa jam ini? Nggak kelihatan. Hah? Belum sejam sih. Belum sejam. Iya. Oke, mau tanya Iya. apa lagi? Ayo, silakan. Jadi artinya termasuk gini ya. Nah, satu lagi, glukoma. Glukoma itu kan mata orang-orang tua itu kan sudah mulai kabur. Nah, glukoma itu salah satunya penyakit gula juga. Jadi Ya, retina akibat mata gula. nggak bisa mengurai glukosa itu, akhirnya nutrisi ke mata kurang. Karena retina mata ini di sini kesumbat oleh gula semua. Berarti bukan karena sinar HP atau TV. No, salah info semuanya.
Ya, jadi kenapa sampai ada vitamin untuk mata? Ya. Kenapa orang dulu ngomong wortel bagus untuk mata, mengandung banyak vitamin A? Beta karotin. Ya karena vitamin A-nya, karotenoidnya. Iya. Gitu loh. Tetapi yang terpenting itu bukan masalah itunya, tetapi bagaimana kita menggeser, menghilangkan gula yang ada di retina itu, menghilangkan gula yang menuju penyebab daripada glukoma itu. Makanya Madam Midaci yang Anda lihat kulitnya bersih sekali. Nggak ada kerutan sama sekali. Kerut adalah urusan Iya, maksudnya cuman titik hitam iya. itu nggak ada. Iya, bersih. Yang 48-an ya masihan. Saya lihat Iya. videonya itu Bener. kayak masih muda. Nah, jadi Kulitnya kencang. konsumsi banyak gula juga bisa membuat banyak flek juga. Yes, karena itu peradangan, inflamasi. Ya. Harganya nanti saya inbox ya. Inflamasi, iya. Jadi saya tahu. Jadi gini, kalian mau beli atau enggak itu setelah dengar presentasi saya, menurut kalian perlu minum nggak gitu? Ya jelas. Iya, perlu banget. Karena rasanya kita nggak bisa hindari dari gula. Iya, gitu. betul. Iya kan? Nah, jadi saya percaya produk KK yang lain juga sangat bagus, tapi fungsinya beda-beda. Contoh kayak Nirvana SOD itu untuk antioksidan. Iya. Nah, kan ini beda. Ini kan penetrasinya fokusnya ke gula. Gitu. Contoh kayak Super Green Food. Nah, satu lagi. Tadi Apalagi yang ada orang tua riwayat diabetes ya Pak. oh ya? sangat Itu wajib itu 90% ya itu menurun. sangat. Loh, Madam Linda Chang usia 55 loh dia kena. Dan yang saya kaget, Madam Linda Chang ini kemarin makan malam sama saya. Ya ampun. Dia makannya tuh sepiring gini. Burung dara segini. Ayam goreng segini. Nasinya dikit. Oh, kalau orang Tapi luar biasanya memang gitu. memang nasi dia sedikit. Sedikit Tapi tetembengnya lauknya dia makan 3 piring. Terus setelah itu makan durian lagi gede 2. memang gitu. Oh my god, saya bilang ini kok makannya kuat banget nenek Saya satu ini. 80 tahun. 80 tahun. 80 dan dia nggak apa-apa. Keren. Wow. Dan kulitnya tetap saya bilang gini, gile. Kalau saya minum Milkrom 25 tahun lagi kulit gue masih kayak gitu ya. Dan bisa membaik loh, bisa kelihatan seger. Wajahnya itu kelihatan fresh dan kulitnya itu bisa luar biasa. Nah, karena apa? Karena Milkrom bisa bikin awet muda. Dan saya Sebentar dulu. dia enggak pakai kacamata ya. Iya, setahu saya nggak pakai Nggak kacamata. pakai kacamata dan tidak pincang loh jalannya. Tidak pincang dan suaranya kencang. Nah, Kencang itu ya. suara. Iya. Orang tua kan biasanya ngomong, Biasanya kan orang tua biasanya ngomong kan ada gemeternya. Iya, ada iya. getaran. Dia mana ada? masih Masih bisa dansa. Wih, Masih bisa dansa. Milkrom guys. Nah, satu lagi gini, ini yang paling penting juga. Milkrom itu kenapa cepat sekali menyembuhkan infeksi? Karena kalau kita dengar orang zaman dulu waktu perang di medan perang, itu kan ada kalau kena kalau kita lihat Strike. film-film ya, Luka. kan luka itu dikasih bubuk mesiu supaya dia itu cepat. Nah, itu bubuk itu mengandung banyak apa? Kromium. Karena kromium itu mirip kayak zat besinya kita. Nah, jadi zinc sama kromium. Makanya vitamin C kita ada zinc. Kenapa? Karena itu mirip kayak zat besi. Jadi kromium. Nah, seng kan, zinc itu kan seng. Kromium itu juga mineral yang bagus, mirip menyerupai darah. Nah, kenapa orang diabetes itu inflamasi terus? Karena dia susah menutup darahnya. Karena gula itu lengket kan. Ya. Kalau gula itu Karamel, lengket, dia karamel. tuh nggak bisa menutup menutup Menutup. luka. Nah, ketika kromium itu terjadi, dia tuh bisa menutup luka itu. Dan dia antiinflamasi nomor 1. kan gangren 23 hari ketutup. Orang batuk-batuk nggak sembuh, minum Milkrom. Hmm. Asam lambungnya beres, batuknya beres, enak, radang tenggorokannya beres, radang, minum Milkrom. Iya kan, radang tenggorokan, radang sendi, radang lambung, Iya. radang apapun, termasuk luka susah sembuh, minum Milkrom. Nah, takut gula memang minum Milkrom. Itu udah kata kuncinya di Slogannya. situ. Kalian mau wajah kalian lebih halus, nah, terutama ibu-ibu nih. Pak, saya nggak ada diabetes, HbA1 saya bagus, tapi mau kurus nggak? Mau langsing nggak? Kalau kalian mau langsing, kuncinya satu, Milkrom. Kenapa Milkrom itu bisa? Karena Milkrom itu bisa mengaktifkan lagi sel-sel yang terbungkus oleh gula. Dan terbungkus oleh gula itu menyebabkan sel-sel kalian itu terbungkus oleh lemak, menyebabkan metabolisme lambat. Ketika metabolisme lambat itu namanya sindrom metabolik. Nah, ketika sindrom metabolik terjadi, akhirnya nggak bisa ngebakar itu gulanya. Nah, Milkrom bisa membantu sel-sel itu yang kena gembok itu. Milkrom bisa bantu buka gemboknya, bantu buka gemboknya, dan akhirnya insulin terserap lagi. Akhirnya metabolismenya kenceng. Akhirnya cadangan lemak di tubuh kita dibakar. Akhirnya bisa ciu langsing kayak gitar Spanyol.
Jadi nggak usah nahan-nahan lapar. Jadi nggak diabetes pun bisa Nggak usah minum lagi fat burner. Nggak perlu. Orang-orang fitness, kalian mau kurus, ya, kalian ingat olahraga itu cuma faktornya 20%, 80% dari makan. Saya ini seminggu olahraga 6 kali. Saya nggak bisa kurus. Ayo kurang. Di Milkom ada susu protein juga kan? Bagus, ada whey, ya memang iya. ada. Karena gini, itu saya punya jawabannya. Kenapa milkrom itu harus dicampur sama whey? Karena mineral kromium dan mineral zinc itu tidak bisa diolah di tubuh kalau cuma single mineral. Jadi dia harus ada gandengannya. Nah, jadi zinc sama vitamin C itu baru zinc-nya terurai. Jadi karena mineral ini mineral padat. Ini mineral padat ini, nggak main-main ini. Kayak besi begitu ya? Kayak besi begitu. Nah, dia harus bawa dengan whey baru dia bisa terurai dan dimanfaatkan oleh tubuh. Makanya tubuh kita ini defisiensi kromium. Defisiensi mineral. Tapi konsumsi kromiumnya sangat aman karena pas satu hari boleh konsumsi maksimal 2000 mikrogram. Sedangkan satu tablet milkrom kita cuma 100 mikrogram. Jadi satu hari minum 20 tablet pun masih aman. Iya. Dua emplek itu. Tapi kalau dari makanan ada nggak? Maksudnya dari sumber makanan setiap hari? Ada, yaitu brokoli. Cuman masalahnya satu, saya kemarin udah tanya. Iya. Terus kamu harus minum berapa ikat brokoli Makan berapa? untuk menghasilkan 100 gram 2000 gram. enggak 100 100 mikrogram satu tablet mikromium. Okay. Dan dia bilang kualitas brokoli sekarang sama brokoli 40 tahun yang lalu berbeda. Iya. Karena brokoli kita sekarang itu udah kena rekayasa genetik. Nah, Jadi itu yang disuntik enggak. pakai pupuk, pakai pestisida supaya modelnya bagus. Contoh paling gampang aja ayam. Ayam kampung kan makannya organik, Iya. kecil-kecil kan. Iya. Kurus. Dia baru gede 6 bulan, Iya. kurus. Coba lihat ayam horn. Iya. 1 bulan gede. Langsung bisa dipanen. Diabetes semua itu ayamnya itu. Iya kan? Dan kita Obesitas. konsumsi itu ayam. Dikonsumsi anak-anak kita. Makanya anak kita cepat gede. Tapi itu kopong semua. Kopong, iya benar. Hati-hati. Jangan ngomong tuh anak saya makan protein. Belum tentu. Itu radang semua nanti waktu dia usia. Makanya anak sekarang mohon maaf ya, yang cewek kenapa mensnya lebih cepat? Iya. Iya. Nggak kayak zaman dulu. Kalau anda ini ibu-ibu ini kan dulu mungkin mensnya usia 12 kan. Iya. 13 Anak saya sekarang anak gadis saya usia 11 belum mens. Belum. Nah itu bagus sehat karena sesuai orang tuanya karena makanannya organik. Nah anak sekarang usia 9 kok udah mens. Ada teman sekelasnya Esther udah mens. Karena itu pasti tiap hari KFC itu. produk KKI buat pekerja keras bisa bisa banget ya. Pekerja keras. Kita mau sekalian bekerja keras di KKI juga Iya bisa betul. lagi. Nah, jadi kembali ke cerita brokoli tadi. Jadi brokoli itu kalau kita sudah hitung, kalian harus makan sampai 20 ikat brokoli besar. 20 ikat? Iya, untuk Sekarang menghasilkan satu tablet Satu Milkrom. kapsul. Iya, dan harganya jauh lebih mahal karena satu tablet Milkrom itu harganya nggak sampai 20.000. Iya. 20 ikat itu brokoli itu mahal loh. Brokoli sekarang berapa Dan nggak gram ya? mungkin dimakan Pak. Tapi Ya, Nggak mungkin kemakan sebanyak Nggak itu. mungkin makan. Terus Iya. kita kan mau makan apa setelah itu? Iya. Dan Anda paling banter makan sekali 2 kali, habis itu udah capek akhirnya nggak bisa lagi. Dan itu bukan solusi yang bijak. Bosan. aneh kan sayur soalnya. Paham ya? Oke. Paham ya? Sampai di sini Iya. cukup paham ya? Menarik ya? Iya. Kalau bahas kayak gini ini menarik ya. Pamit dulu, terima kasih, sampai jumpa nanti malam dan salam hebat Luar biasa. Oke.